Luar biasa sekali apa yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini tentunya. Saya bersyukur dan saya senang sekali ketika dihubungin Bu Sherly untuk pelayanan di tempat ini, karena setiap pelayanan di sini itu urapan Tuhan begitu powerful. Saya nggak tahu penyebabnya, tapi yang jelas di mana ada orang yang haus dan lapar dengan Tuhan, itu hadirat Tuhan itu pasti dimanifestasikan. Beda pokoknya di tempat ini itu berbeda. Dan saya bersyukur dengan hal itu. Ini saya ngomong dengan para pelayan Tuhan kan? Yes. Saya mau ngomong agak sedikit dalam dan semoga tersinggung. Boleh, Pak. Dan kalian harus berubah soalnya, ya kan? Siap. Ini yang pelayan-pelayan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu bukan performan tentunya. Iya. Tapi banyak orang pelayanan hanya sekedar menjalankan rutinitas pelayanannya tanpa mengharapkan sesuatu yang ilahi dalam pelayanan itu. Berapa banyak hanya orang melakukan tugas pelayanannya. Ini para pemain musik tentunya, para worship leader, para singer dan lain sebagainya. Kalian adalah imam musik loh. Kalian yang harusnya membawa hadirat Tuhan di setiap ibadah. Bagaimana kalian bisa membawa hadirat Tuhan, tapi kalau setiap hari tidak tinggal di dalam hadirat itu? Kira-kira apa yang terjadi? Kita adalah imamat yang rajani, adalah pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Kita harusnya membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi, terutama di dalam pelayanan hari Minggu. Harus ada manifestasi hadirat Tuhan. Kalau tidak, ibadah tanpa kehadiran Tuhan itu hanya rutinitas agamawi yang membosankan. Betul apa tidak? Saya ketemu dengan banyak sekali hamba Tuhan di Jakarta. Mereka dapat keluhan dari jemaat, karena saya sering keluar masuk pelayanan dari gereja satu ke gereja lain. Para pendeta itu seringkali dikomplain dengan jemaatnya, kenapa kok ibadah seperti ini aja? Nyanyi satu pujian, dua pujian, tiga pujian, penyembahan dan lain sebagainya, baru khotbah terus pulang. Nothing happen. Hanya rutinitas, kesannya seperti biasa saja. Tapi kita harus berbeda. Yes, amin. Kita harus bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap ibadah dan penyembahan kita. Engkau bisa menghadirkan Tuhan dalam ibadah, dalam penyembahanmu, dalam nyanyianmu, dalam doamu, dalam khotbahmu, kalau engkau terbiasa diam di dalam hadirat Tuhan. Pelayanan itu dilahirkan. Amin. Pelayanan itu dilahirkan dari hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan diciptakan. Makanya Bapak Ibu semua yang dipercayakan pelayanan, kau harus dedikasikan hidupmu sepenuhnya. Takluk dan tunduk dengan otoritas yang ada, karena otoritas yang ada itu dipersiapkan Tuhan, ditentukan Tuhan di atas hidupmu. Mereka kan ngajarin banyak hal. Kalau engkau dengan otoritas yang ada saja engkau nggak bisa tunduk, jangan pernah berharap engkau tunduk sama Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak bisa. Dan pelayanan harus dibangun dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sumbernya kekuatannya di sana, bukan dari performan. Kita bukan penyanyi, kita bukan pelawak di mimbar yang kasih gula-gula manis. Kalian bisa diabetes rohani loh, dikasih kata-kata yang manis terus. Kenapa ada pemimpin yang kadang tajam ngomongnya, terima itu sebagai didikan dan nasihat? Amin. Kalau tidak, hidupmu tidak akan pernah kemana-mana dan tidak akan pernah terjadi apa-apa. Pelayanan dimulai di kamar doamu, bukan di mimbar. Tahu nggak saya ini pelayanan dimulai dari mana? Saya bertahun-tahun duduk diam di kaki Tuhan. Gak ada yang kenal dari tahun 98. Gak ada yang tahu saya siapa. Gak ada yang undang saya. Saya mulai doa setiap hari, puasa setiap hari. Dan Tuhan bawa ke dalam level yang berbeda ketika 2021 butuh waktu yang lama. Pelayanan saya bukan kemarin sore. Saya tahu diremukkan, saya tahu diproses, saya tahu bayar harga, saya tahu artinya mati terhadap diri sendiri, mati terhadap cita-cita, tunduk otoritas. Saya ngerti itu. Dan sakit buat daging kita.
Makanya pelayanan kita di mimbar ini, yang terlibat pelayanan ini, kalau engkau nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, nothing. Agamawi. Pelayanan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, daging isinya. Kalian pingin nonjol di hadapan orang lain, kalian biasa pingin dapat pujian dari pemimpinmu, dapat atensi dari pemimpinmu. Kalau pemimpin nggak kasih atensi, kamu kecewa dan sakit hati. Tahu nggak? Peninggian datangnya daripada Tuhan, bukan dari barat, timur, utara, selatan, dari Tuhan. Dimulainya dengan mati terhadap diri sendiri loh, bayar harga di hadapan Tuhan loh. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan kalau kita tidak terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan. Worship leader ngomong, mari kita nyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana ngajak masuk dalam hadirat Tuhan kalau pemimpinnya tidak pernah masuk di dalam hadirat Tuhan? Puji Tuhan, Bugem ini sering nyembah dan suka doa, belajar firman. Lihat Alkitabnya itu, banyak tulisan artinya dia belajar firman. Tidak heran setiap ibadah di tempat sini urapan begitu powerful sekali. Beda dengan tempat lain. Sampai saya bikin cuplikan iklan pelayanan saya itu karena urapan kerja di tempat ini. Karena ada orang yang haus dan lapar. Rasa haus dan laparmu itu seperti spon yang taruh di air. Spon taruh di air ngapain? Nyedot. Ketika saya ngomong di sini, di tempat ini, saya seperti ngomong sama orang-orang yang pingin Tuhan dan pingin ngalami Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita pelayanan di sebuah gereja, saya seperti ngomong dengan tembok. Karena pemimpinnya nggak memiliki rasa haus dan lapar. 2 minggu berturut-turut, untung minggu keduanya baru Tuhan bekerja secara powerful. Tapi di tempat ini berbeda. Coba sekarang kita buka di Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing. Kamu pelayanannya performan, kelihatan cantik, kelihatan keren, tidak ada kuasa di dalamnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Katakan amin. Kita butuh Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus, kita perlu membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Masuk sampai dimensi kedalamannya dengan Tuhan. Kenal maunya, kenal isi hatinya, sampai kita memiliki kepekaan yang tajam dan kita dibawa dalam level kehidupan yang berbeda. Semuanya punya handphone kan? Coba angkat handphone. Di situ ada menunya airplane mode. Betul apa enggak? Iya. Coba klik airplane mode. Saya mau tunjukin sesuatu. Airplane mode. Sudah? Sudah. Kamu bisa transfer bank sekarang? Bisa. Kamu bisa buka internet? Tidak bisa. Why? Terputus buka? Iya. Kamu bisa bayangkan hidupmu terputus dengan Tuhan, bisa ngapain? Hanya pelongo-pelongo di gereja dan isinya komplain, ngeluh loh, gerutu, ngomel, ditegur, marah, sakit hati dan kepahitan. Itu orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Daging isinya. Kita kalau terputus dengan Tuhan, daging. Coba dimatiin airplane mode-mu seminggu itu. Bisa ngapain? Bingung nggak? Sehari tanpa internet kita ini kayak orang linglung loh sekarang ini. Karena semua digital ini. 2030 semua serba digital. Perkembangan lebih ngeri lagi. Di China kemarin saya lihat tronton disetir pakai AI. Gojek sepeda motor disetirnya pakai AI. Ini kok kayak hantu aja, motor hantu. Kalau di Indo mungkin dikirain mistis ini, nggak taunya teknologi yang bekerja. Ngerti? Kalau tanpa kita terhubung dengan internet, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kamu bisa bayangkan kalau engkau tanpa Tuhan, kamu hanya sekedar minggu ke gereja, duduk di gereja dan sekedar pelayanan, tapi hari-harimu gak membangun hubungan dengan Tuhan. Kira-kira yang kamu lakukan apa? Kelihatan manis, kelihatan bisa nyanyi, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Ketika engkau jauh dengan Tuhan, apa yang terjadi? Daging, komplain,
ngeluh, ngomel, nggerutu, sakit hati, kepahitan, dan kamu berlagak cinta Tuhan, nothing. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Kita harus nempel di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Sampai pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu di dalam Dia. Sekalipun kau melihat anakmu sakit, kalau engkau di dalam Dia, kamu tahu di balik semua ini Tuhan akan buat mujizat. Nah, suatu hari kamu akan kesaksian bahwa Tuhan itu benar real dan nyata. Amin. Ketika Tuhan di dalam kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kamu berkata-kata, Tuhan manifestasi dalam perkataanmu. Kamu berdoa, Tuhan manifestasi dalam doamu. Kamu menyembah, ada hadirat Tuhan yang menyertai hidupmu. Berbeda, dibutuhkan dengan orang-orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan, pingin Tuhan lebih dari yang lain. Ini pelayan Tuhan ini harus berbeda dengan jemaat biasa. Engkau harus bayar harga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau harus cintai Tuhan lebih dari yang lain. Yang punya suami mana? Angkat tangan yang punya suami. Yang punya istri. Kalian cinta sama pasanganmu kan? Sungguh mencintai kan? Mau nggak dengan sengaja kamu nyakitin dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan sikap yang buruk? Bahkan kadang tanpa sengaja kita ngomong nyakitin kan, terus kita ngelihat pasangan kita kok mukanya berbeda. Saya sering kali tanpa sadar melakukan hal yang istri saya tidak sukai, dan tipe mukanya agak berbeda, dan sampai I'm sorry ya nih. Terus kita datang ke gereja bisa angkat tangan, aku menyembahmu Tuhan, aku mencintai Engkau. Tapi dalam praktek hidupmu, engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ibu-ibu, pernah nggak dicuekin suamimu dalam seminggu, nggak disapa? Nggak ada kan? Saya nggak pernah. Nggak pernah. Yang lain nggak pernah kan? Nggak ada? Ada yang pernah ada. Baru ke salon, kelihatan cantik, semuanya baik. Suami di rumah lagi pegang handphone, mondar mandir. Mondar mandir. Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Terus suamimu cuek. Apa yang terjadi? Ini suami gue ini buram atau enggak ini? Jangan-jangan kena rabun ini. Pinginnya diapain? Dipuji kan? Bayangin kalau suamimu cuekin kamu akan sakit hati dan terluka. Kamu bilang kamu cinta Tuhan, Dia kekasih jiwaku, pujaan hatiku, Yesus segala-galanya. Lah terus tiap hari kamu nggak peduli dengan Dia, kamu bilang cintamu palsu apa enggak? Bohong. Terus kamu berharap hidupmu powerful, kamu berharap urapan, kamu berharap pelayanan memiliki dampak. Saya kasih tahu, kalian harus jadi berbeda, jadi revivalist yang akan melihat kebangunan rohani dan kau terlibat di dalamnya karena kau memiliki kerinduan dan kelaparan. Bukan sekedar jemaat biasa, tapi orang yang berbeda. Saya ngomong sama istri saya begini, Tuhan, kalau bisa engkau pakai aku dengan istriku, aku udah gak pingin apa-apa kok, gak punya cita apa-apa, aku hanya pingin pakai aku sepanjang umur yang ada ini jadi berkat, jadi dampak, jadi orang yang diurapi, jadi orang yang mempermuliakan namamu. Aku pingin nyenangkan hatimu bersama istriku Tuhan. Aku pingin melayani bersama-sama. Orang yang menyerahkan dirinya, dia nggak peduli loh dengan apa yang terjadi dalam hidup. Dia tahu Tuhan menyertai kok. Amin. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya satu kehormatan karena kita masih dipercaya. Tapi bukan hanya sekedar dapat penghormatan manusia, kita harus dapat penghormatan yang datangnya dari Tuhan karena kita melayani Tuhan dulu. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dua hal yang berbeda. Melayani pekerjaan Tuhan itu dihasilkan karena kita melayani Tuhan dulu. Kalau sampai hari dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan, artinya engkau harus memberi dirimu dulu di hadapan Tuhan. Nanti kamu akan lihat jadi berbeda. Kamu melihatnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya bertahun-tahun
nggak dapat pujian dari orang, nggak dilihat orang, saya tidak peduli. Bahkan seringkali difitnah, dicaci maki, dituduh, diperlakukan buruk, sering gitu. Dan ternyata itu mempersiapkan sesuatu yang lebih besar ke depan kok. Kadang saya ditegur, dinasihatin kok. Itu sehat kok. Kalau kalian mau menaklukkan dirimu sepenuhnya sama Tuhan, kau juga harus menaklukkan kepada orang-orang yang punya otoritas yang Tuhan taruh di atasmu. Amin. Kalau engkau ingin punya otoritas, engkau harus berada di bawah otoritas. Kalau tidak, ngawur. Bagaimana kita bisa tunduk di hadapan Tuhan sama otoritas yang Tuhan taruh aja kita sembarangan sembrot. Orang berpikir begini, Pak, aku kan bisa melayani Tuhan langsung kok. Aku langsung berdoa sama Tuhan, aku nggak perlu digembalakan, aku nggak perlu dimentori, aku nggak perlu dimurid, aku bisa sama Tuhan langsung. Banyak orang ngomong begitu. Tapi Efesus katakan, Tuhan berikan rasul, nabi, gembala, penginjil, guru di tengah umat Tuhan untuk membuat umat Tuhan didewasakan, memiliki pengenalan Tuhan sepenuhnya, dewasa di dalam Kristus untuk memperlengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang hidup liar ikut Tuhan itu. Harus di bawah otoritas tertinggi. Namanya Yesus Kristus. Dalam keluarga ada otoritas, namanya suami sebagai otoritasmu. Ibu-ibu, kamu kurang ajar sama suamimu, otomatis kamu melawan Tuhan. Enak apa enggak? Pak, suami saya kelakuannya kayak gimana ya Pak? Liar Pak. Belajar tunduk. 1 Petrus pasal yang ketiga pertama. Sekalipun suamimu kelakuannya buruk, dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa perkataan. Enak nggak itu tanpa perkataan? Enak. Ibu-ibu biasanya sukanya kebanyakan perkataan atau Banyak perkataan. kok ya Tuhan Yesus itu ngerti ya? Itu Alkitab kan ditulis ribuan tahun yang lalu. Iya. Betul apa enggak? Iya. Kok yang ngerti perempuan-perempuan akhir zaman ini banyak perkataan ya? Iya. Disuruh diam tanpa perkataan. Betul apa enggak? Betul. Tuhan juga tahu nih suami-suami seringkali biayaan matanya, ngawur semua. Di sini tidak ada ini bapak-bapaknya keren-keren semua ya. Takut dan sayang suami istri semua ini. Iya. Ya. Kita ini harus terus belajar ngerti otoritas. Iya. Istri di dalam keluarga engkau harus tunduk pada suamimu. Suami engkau harus tunduk pada Yesus. Iya. Dan ada pemimpin yang Tuhan taruh di dalam gereja ini tidak kebetulan loh. Di otoritas rohani yang membimbing. Kadang pemimpin itu memang kelakuannya agak aneh, negur nasihat, kalau negur cespleng. Iya. Dan itu sehat buat kita. Amin. Kok aminnya lah masih kenapa ya? Bagus itu. Soalnya kalau nggak dia tegur, kita tuh liar. Kecenderungan kita ini suka memberontak, suka liar maunya sendiri. Ada otoritas rohani itu yang mementorin, mendidik, mengajarin. Saya itu punya otoritas gembala saya loh. Ketika gembala saya tegur, ya siap. Suruh begini, ya siap. Daging enak nggak? Gak enak. Harus nurut. Bagaimana saya bisa terima otoritas kalau saya nggak di bawah otoritas? Iya. Nggak bisa. Kamu ngelawan otoritas, kamu ngelawan Tuhan. Dan kita tinggal di bangsa di mana kita hidup yang harus ngikutin peraturan pemerintahan yang ada. Karena pemerintahan yang adalah wakil Tuhan. Amin. Apa yang terjadi di Singapura kalau buang permen karet sembarangan atau meludah sembarangan dan lihat CCTV, atau ngelanggar lalu lintas nyetir, apa yang terjadi? Berapa ribu dolar dendanya, Bu? Variasi, Pak. Variasi. Tapi melanggar hukum kan? Hukum nggak membelamu kan? Enggak. Tahu nggak? Jadi orang Kristen pun juga harus tunduk, ngikutin apa yang Tuhan mau, peraturan yang ada, otoritas yang ada. Baru gua akan memiliki otoritas. Kita ini akan jadi orang liar kalau kita nggak jalan sama Tuhan. Ngawur. Karena kita suka ngawur. Karena daging sukanya ngawur, nggak suka Tuhan kok. Daging ini nggak suka Tuhan. Sukanya liar, ngomong serampangan, ngelawan, berontak, ngomong jelek, buruk semuanya. Nanti lihat, cek sendiri, yang keluar dari tubuh kita itu harum, wangi, sedap atau bagaimana? Bangun tidur, Tahu semua. hah,
Apa baunya? Naga yang baunya tidak mandi 10 tahun ya kan. Terus kucek-kucek mata, keluar apa itu? Leleran mata. Bagus apa enggak itu? Tidak bagus. Pagi-pagi ke toilet kotoran semuanya kan. Terus keringatan, baunya harum atau bagaimana itu? Bau Chanel, Bulgari atau bau apa itu? Oh, tidak enak. Tidak enak. Kecut. Dalam diri kita ini kalau nggak ada Tuhan, yang keluar elek kabeh. Iya, betul. Betul apa enggak? Betul. Karena ada di dalam Tuhan dan kita nempel sama Tuhan, yang keluar keharuman. Tadi ada yang berdoa, yang keluar dari tubuh kita seperti korban yang dibakar, harum di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau jadi korban masih hidup, ditaruh di mezbah, ngapain itu? Kabur apa enggak itu? Korban itu harus disembelih dan mati loh. Amin. Mati terhadap egomu, mati terhadap cita-citamu, mati terhadap hawa nafsumu, mati terhadap keinginanmu, yang belagu, yang keras kepala, yang sombong, itu harus mati. Tidak instan, step by step. Kamu langsung berubah, sok pasanganmu. Loh, kok kayak Yesus ini? Tidak ada, by proses. Dan prosesnya biasanya menyakitkan. Amin. Tapi ternyata Tuhan mau tarik kita dalam level kehidupan dan pelayanan yang berbeda. Orang yang diurapin Tuhan itu, dia pegang tanggung jawab yang besar. Dia harus maintain pengurapan itu dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Bayangin kalau Bapak Ibu diurapin Tuhan, tapi kelakuanmu mirip-mirip genderuwo kuntilanak jin. Di Singapura kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya. Di Indonesia adanya ya. Yang mistis-mistis itu, mulutnya jahat, kelakuannya buruk, tapi diurapin Tuhan, jadi trouble nggak? Jadi batu sandungan nggak? Bukan orang diberkati loh, malah orang mundur daripada Tuhan. Iya. Simpson itu orang diurapin Tuhan, tapi karakternya buruk sekali, suka berzina dengan pelacur. Iya. Jadi batu sandungan, ujungnya urapan itu meninggalkan dia. Matinya mengerikan, matanya dicungkil, jadi pelawak dulu. Untungnya minta permohonan terakhir disertain, tapi akhirnya mati mengerikan. Harusnya kita sampai masa tua kita mati terhormat dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita meninggalkan lemak, hidup kita jejak lemak, jejak pengurapan. Orang yang bersinggungan dengan kita dilawat Tuhan dan dijamah Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan, engkau meski nempel sama Tuhan dan dedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Setiap ibadah rindukan Tuhan yang berbeda, manifestasi. Itu nanti pelajarin tentang kebangunan rohani di Azusa Street, di Wales dan lain sebagainya, sampai seluruh dunia tahu kenapa ada kebangunan rohani itu. Ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu menarik semua orang. Bapak Ibu, di sini ada orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan, pingin Tuhan. Suatu hari tempat ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar. Mereka melihat Tuhan manifestasi di tempat ini. Amin. Dimulai dengan hidupmu, dimulai dengan hatimu. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Tahu nggak? Setiap pelayanan yang dipercayakan sama saya duduk berjam di kaki Tuhan. Saya sering kali ditegur, termasuk Bugem dan istri saya paling sekali negur. Sering sekali negur, saya terima sebagai didikan buat saya. Kamu tuh kalau mau khotbah nyanyi-nyanyi Mbah, karena aku nggak tahu sering kali aku mau ngomong apa. Aku udah nyembah lama, nunggu Tuhan ngomong gitu. Oh tiba-tiba bus ngomong urapan kerja. Saya kadang nunggu Tuhan. Tapi sebelum saya khotbah, sebelum saya jadi hamba Tuhan, sebelum saya naik mimbar, saya prepare berjam-jam lama dalam hadirat Tuhan. I do di atas rata-rata. Saya lakukan di atas rata-rata orang. Saya belajar firman, saya merenungin firman. Kadang istri saya, tolong kamu keluar, barang-barangmu bawa keluar, saya mau di kamar nyembah. Lama sekali. Saya prepare yang terbaik. Mau khotbah ada 5 juta orang, atau 5 orang maksudnya, mau 10 orang, mau ratusan orang, mau ribuan orang, saya prepare yang sama. Karena saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mau orang lihat atau orang nggak lihat, saya lakukan yang terbaik.
lakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Mau di belakang, mau di depan, mau dipuji, mau dilihat gembalamu apa tidak, mau dihormatin orang, mau dapat tepuk tangan atau enggak, lakukan dengan setia. Suatu hari Tuhan dari surga melihat, ini orang setia banget ini. Ibu, sorry, namanya siapa? Dari surga ngelihat, Ellen ini kok setia ya. Malaikat, tuh loh, ada orang setia namanya Ellen, kirim promosi. Karena prinsipnya kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. nanti Tuhan pakai gembalamu. Ini orang kok setia ya, percayakan lebih besar lagi, percayakan lebih besar lagi, percayakan lebih besar. Karena tugasnya pemimpin melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Bugem akan melahirkan generasi yang lebih hebat dari Bugem, lebih hebat dari Palito. Saya melahirkan generasi yang berbeda lagi, melahirkan pelipat gandaan pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang dipersiapkan adalah bapak ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Katakan yes. Yes, amin. Bangkit berdiri sama-sama. Kita doa sebentar ya. Kita doa sebentar. Oke. D. Strik. Interpretation. Fokus sama Tuhan. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble vanning, heart of mending, in the presence of the King, in the presence of Jehovah, in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble vanning, heart of mending, in the presence of the King. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Roh Kudus, aku minta urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Sekarang penuhi ruangan ini dengan hadiratmu. Ada orang-orang yang haus dan lapar. Maribuku samiru mapakuraba, ngaralamu sinanamu, hadiratmu, hadiratmu mengalir. Roh Kudus bergerak dalam pengurapanmu. Aku minta pengurapan itu turun memenuhi ruangan ini. Lawat setiap orang yang haus dan lapar dengan Kau. Nana moso, angkat suaramu sembahyang. Inanamu, Sianamu, Serialamu,
Sembah Dia. Ngomong sama Tuhan. Ralabakana moserebe ini mipiana nalamun yama Siana mosya. Nikmati hadiratnya. Ralabakashiki narabakashiki fokus sama Tuhan dan nikmati hadiratnya. Roh Kudus, aku minta mengalir penuhi orang-orang yang terlibat pelayanan di tempat ini. Persiapkan sesuatu yang lebih besar atas hidup mereka. Sekarang Roh Kudus, aku minta Engkau bergerak memenuhi dan melawat setiap orang dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus, terus. Roh Kudus, sekarang, 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 bagianmu. Aku minta Engkau lawat, lawat, beri pengalaman, beri pengalaman, beri pengalaman. Semakin kuat urapan itu. Dan aku berdoa ada pengurapan turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu mengalir, mengalir, mengalir. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Urapan itu bergerak. Roh Kudus lawak in Jesus name. Semakin kuat seperti gelombang bergerak. Bagiku semakin kuat Roh Kudus. Persiapkan orang-orang ini, persiapkan orang-orang ini. Dalam hadirat-Mu aku minta dengan otoritas dari tempat maha tinggi, urapan itu, urapan itu. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Ada orang-orang yang haus. Sekarang terima pengurapan itu, Roh Kudus bagianmu. Dan aku mohon dengan segenap hatiku, orang-orang yang haus, yang pingin dilawat Tuhan, Engkau sendiri yang jamah. Nikmati ya, nikmati. Tuhan, aku berdoa pengurapan-Mu semakin kuat Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, Jesus, Jesus, Jesus name. Kuasa-Mu mengurap, urapan-Mu turun mengalir. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Receive, 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 receive. Go. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan, Kau lihat para pelayan ini persiapkan untuk sesuatu yang ilahi. Persiapkan hati mereka, tarik mereka pada pusat kehendak-Mu. Persiapkan mereka jadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Dan aku berdoa pengurapan-Mu tetap tinggal di tempat ini. Kami berdoa untuk memimpin orang yang setia melayani-Mu, berkorban tidak hanya hidupnya, tapi uangnya dikorbankan untuk melayani pekerjaan-Mu. Engkau sendiri yang bikin berlipat gandaan.
Urapi double porsi. Berikan otoritas, berikan kuasa, berikan hikmat, berikan pengertian. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam siapa namanya? Stafnya ibu siapa? Ini iya. Sini, siapa doain? Kamu pengen minta didoain apa kemarin? What do you feel? Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Oh Jesus, I adore. Oh Jesus, I adore. Aku doa sama kamu ya. Buka tanganmu doa-doa. Kamu ngerasain apa? Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Beri pengalaman pribadi. Tuhan, bangkitkan sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Urapan itu mengalir. Dan sekarang aku berdoa. Berdoa. Ada sesuatu yang mengeluap dari hatimu. Bakiru buseku nama tabakar. Makiru nomotu bukusan. Makiru butu bukusan. Tuhan, urapanmu mengalir. Urapanmu mengalir. Urapanmu mengalir. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Teguhkan apa yang saya sedang kerjakan. Beri kemampuan berjalan dalam kesucian kekudusan. Bentuk proses, lembutkan hatinya. Berjalan seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bu, ibu yang baju putih di belakang ibu. Bu, suruh berdiri aja. What happened with you? Holy Spirit. Sini, tak doain ibu ya. Breathe upon me, breath of God. Oh, breathe upon me. Bu, urapan turun ya bu ya. Nah, Jesus name, Jesus name. Penuhi dengan hadirat-Mu sekarang. Mengalir. Ini orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Beri pengalaman pribadi, beri pengalaman pribadi. Tuhan bergerak dengan caramu sendiri. Tuhan bergerak dengan caramu sendiri. Engkau sendiri yang tumpang tangan, bukan aku. Tidak ada hubungannya dengan aku. Roh Kudus Engkau yang bekerja ya. Nikmati hadirat Tuhan ya bu ya. Ya bu ya. Feel the anointing. Urapan itu turun mengalir ya. Bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus. Urapanmu turun. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Jesus name. Tuhan, urapan-Mu mengalir. Bawa orang ini memiliki pengalaman yang berbeda bersama-Mu. Tarik pada pusat kehendak-Mu. Tarik dalam pengalaman pribadi yang berbeda dalam nama Yesus. 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 Jesus name, Jesus name. Vera, aku mau doain kamu ya. Kamu sedang bergumul berat untuk anakmu, tapi kamu orang yang takut akan Tuhan. Cinta doain ya. Imannya perwira Kapernaum itu menyembuhkan anak buahnya. Dan imanmu saya percaya akan buat sesuatu yang lainnya. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk Vera Tuhan. Mengalir pengurapan untuk anaknya yang sedang sakit.
Kami tahu di balik semuanya ini Tuhan beri pengalaman berjalan bersamamu. Dan aku berdoa waktu Vera nanti berdoa untuk anaknya, kuasa mengalir lewat tangannya, dan anaknya dilawat Tuhan, anaknya dijamah Tuhan. Berdoa semua kelemahan tubuh dalam tubuh anaknya lenyap, pergi, tinggalkan. Sekarang aku impartasikan urapan itu dalam nama Yesus. Tanganmu diurapi untuk berdoa. Dari tanganmu akan mengalir urapan kesembuhan, mengalir urapan kesembuhan, mengalir urapan kesembuhan. Hidupmu akan diubahkan, dibawa dalam level kehidupan yang berbeda, memiliki perjalanan pribadi dengan Tuhan yang berbeda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Besok ibadah raya kami serahkan dalam tangan kuasa. Aku sepenuhnya bergantung kepadamu. Kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Kami minta hadiratmu, kau nyatakan setiap orang yang datang ibadah dilawat Tuhan, pulang mereka diubahkan, pulang mereka mengalami Tuhan dan memberitakan kedahsyatan Yesus Kristus. Dan mereka akan tahu bahwa di tempat ini ada Yesus yang dimanifestasikan, ada Yesus yang ditinggikan. Dan aku berdoa di tempat ini akan lahir orang-orang yang dipakai Tuhan, memiliki kesaksian berjalan bersama Tuhan, perjalanan yang luar biasa. Berikan kemampuan untuk memimpin semua yang ada di tempat ini, para mentor, pada leader yang ada, para pelayan yang ada, terutama kedua hambamu, Pak Agem dan Bugem, diproteksi, dijagain, dilindungi, diurapi double porsi. Dalam nama, berikan umur panjang, sehat dan setia. Semuanya berjalan hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Urapi semua pelayan yang ada, pemain musik, worship leader, singer, imam musik, para usher, para catcher, para semua yang terlibat di multimedia. Tuhan urapi semuanya. Kami berjanji besok ibadah hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kami berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu, hanya buat Yesus. Kami mau dedikasikan semuanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang memulia. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan God bless you.